Al-Fatihah hadatna Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwaji wa dzurriyyati wa li baiti Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Al-babus tsalits fi a'malil batini fi tilawati wa hiya asyratun. Bab yang ketiga tentang amalan batin. Kalau kemarin kan adab baca Quran dengan amalan zahir. Kalau sekarang ini amalan yang batin. Ya, kalau kemarin kan hadap kiblat, bacanya tartil, ada tangisannya segala macam, itu namanya amal zahir itu. Nah, ini amalan batin, kerjaan batin di dalam membaca Quran. Fal awalu yang pertama, fahmu azamati kalami. Paham tentang keagungan al-kalam. Jadi Al-Quran itu adalah kalamullah. Kita harus paham dulu tuh, di batin kita paham, yang kita baca ini adalah kalamullah. Gitu. Jadi paham keagungan Allah wa uluwihi dan ketinggiannya kalamullah. Jadi paling tinggi-tingginya kalam. Kalau ada titah dari raja itu nggak seberapa tinggi, tapi kalau raja di raja itu Allah Subhanahu wa taala, kita harus paham. Setidak-tidaknya adab kita membaca Quran, ngadepin Quran itu begitu. Ini adalah kalamullah. Itu amalan batin kita harus kayak gitu. Wa fadlullahi subhanahu wa ta'ala wa lutfihi bi khuluqihi bi khalqihi fi nuzulihi an arsy jalalihi ila darajati ibhami khalqihi. Kita paham karena Allah menganugerahkan dan kemahalembutan Allah terhadap makhluknya di dalam menurunkan Al-Quran dari arsy yang agung kepada darajat ifham, derajat kepahaman kepada makhluk. Bayangkan, kalamullah, Allah Khalik sang pencipta memberikan kalam Al-Quran yang bisa kita pahami. Ini nggak sembarangan ini. Kita bisa pahami apa? Artinya apa? Kita bisa baca. Ini kalamullah. Kita dikasih kemampuan bisa baca. Nah, ini luar biasa. Kita harus paham itu. Nggak sembarangan. Ya. Falyanzur kaifa latofa bi khalqihi. Maka perhatikanlah bagaimana lembutnya Allah kepada makhluknya fi isolil ma'ani kalamihi, untuk menyampaikan makna-makna kalamnya Allah, alladzi huwa sifatun qaimatun bidzatihi ila ifhami khalqihi. Allah itu kalamnya itu qaimatun bidzatihi. Allah itu berdiri dengan sendirinya, tetapi bisa difahami kepada makhluknya. Nah, jadi maksudnya apa? Ya, wa kaifa tajallat lahum tilka sifatu fi hurufin wa aswatin wa hiya sifatul bashar. Bagaimana bisa coba nampak sifat yang begitu agung, sifat yang begitu tinggi ya di dalam kumpulan huruf-huruf dan suara yang mana itu adalah sifat manusia. Ya. Jadi ya'juzul basaru anil wusui ila fahmi sifatillahi azza wa jalla illa biwasilati sifati nafsi. Jadi nggak bakalan mungkin atau nggak bakal mampu manusia itu bisa sampai ke derajat faham kecuali dengan paham sifatnya Allah, kecuali dengan wasilah sifatnya Allah sendiri. Nah, jadi Imam Habib Abdullah Haddad itu katakan, mana mungkin ya kita manusia yang lemah bisa membaca kitab yang begitu perkasa dari kalam yang begitu perkasa diturunkan oleh malaikat yang perkasa yaitu Jibril, kecuali kita ini memang pengen dijadikan orang yang perkasa. Begitu. La yaqra'ul kitabul aziz min kalamil aziz ya biwasitatil al aziz illa al aziz. Gak bakalan bisa membaca kitab yang aziz, yang perkasa melalui lisan yang melalui Nabi Muhammad yang perkasa ya, kecuali manusia itu sendiri adalah manusia yang perkasa. Itu kata Habib Abdullah Haddad. Jadi nggak sembarangan
Nah, jadi tatkala kita membaca Quran, adab kita fahamin ini adalah kalamullah yang maha agung, yang maha tinggi. Kita disuruh dikasih kemampuan untuk bisa baca, belajar paham. Ini nggak sembarangan. Ya. Nah, di sini inna kulla harfin min kalamillahi azza wa jalla fi lauhil mahfud a'zamu min jabalin qaf. Sesungguhnya satu huruf daripada kalamullah itu ya di lauhil mahfud itu jauh lebih besar daripada Jabal Qaf. Jabal Qaf ini suatu gunung yang ngalahin langit dan bumi semuanya, itu satu se-Andromeda ya, segala sakti itu masih di lingkupan Jabal Qaf. Nah, huruf Al-Qur'an satu hurufnya itu lebih besar daripada Jabal Qaf. Wa annal malaikata alaihimussalam, dan bahwasanya malaikat-malaikat lawijtama'at ala harfil wahidi ayaqalluhu ma ataquhu hatta yati Israfil alaihissalam wa huwa malikul lauhi. Jadi kalau berkumpul seluruh malaikat untuk membawa satu huruf dari Al-Quran, mereka tak akan mampu untuk memikulnya. Satu huruf Al-Quran malaikat nggak kuat. Baca bismillah nih, bawa bismillah, jangankan bismillahnya, baknya aja itu seluruh malaikat kerjasama berkumpul untuk mengangkat satu huruf, tak akan mampu. Hatta sampai Allah ya kirimkan malaikat Israfil. Ya, Israfil itu malaikat peniup sangsakala itu, karena dia pun malaikatul lauh, ya malaikat lahul mahfud, diangkat dengan izinnya Allah karena Allah memberikan rahmat kasih sayangnya kepada malaikat Israfil, sehingga malaikat Israfil satu malaikat bisa membawa itu satu huruf. Kenapa malaikat Israfil bisa ngangkat padahal malaikat-malaikat yang lain gak kuat ngangkat? Karena malaikat Israfil diberikan rahmat Allah. Ya. Jadi Allah berikan rahmatnya, ya. Jadi malaikat Israfil itu mengangkat karena rahmat Allah, bukan karena kekuatan malaikat Israfil maupun karena kemampuan malaikat Israfil. Jadi Allah yang kasih mampu. Nah, kita manusia ini dikasih bisa baca Quran. Berapa huruf? Masya Allah. Berarti itu dapat rahmatnya Allah. Jadi Allah yang kasih kekuatan ke kita. Banyak nggak orang yang bisa baca Quran tapi nggak mau baca Quran? Karena Allah nggak ngasih kekuatan. Gitu. Berarti Uci jangan sedih, Ci. Bacanya masih juz amma. Itu udah kekuatan luar biasa itu. Ya. Bayangkan kalamul qadim. Ya. Kalam Allah yang qadim kita bisa dibawa oleh kita yang hadis, yang baharu. Wah, itu luar biasa. Nah, sehingga di sini Nabi Musa alaihissalam ya, itu kan dijulukin kalamullah ya, kalim ya, Musa al-Kalim. Nabi Musa aja mau berbicara dengan Allah itu karena Allah kasih kekuatan sehingga Nabi Musa bisa mendengarkan kalamullah. Nabi Muhammad aja mau diturunin wahyu kan, cerita di Bukhari gimana tuh? Menggigil, buat keringat dingin, bagaikan suara lonceng yang begitu keras, ya, sampai Nabi Muhammad itu gimana coba? Ya, kalau kita dengar Al-Quran santai-santai aja berarti ya, namanya kita nggak tahu itu. Nah, jadi di sini kata Imam Ghazali, adabul batin, ya, tata krama yang secara batin, kita tatkala membaca Al-Quran itu kita harus pahamin dulu kalam yang kita baca ini kalamnya siapa. Dan kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala kita buka mushaf kita mau baca Al-Quran, ya, kalam ilahi, berarti itu Masya Allah,
ya Allah begitu sayang sama kita sehingga kita diberikan kekuatan, ya, karena nggak bakalan bisa sebetulnya kita nih mampu. Gitu. Nabi Musa aja mau itu mentalnya luar biasa, ya, gunungnya pun bergetar tatkala ya mau menampakkan Allah Subhanahu wa taala, mau ngobrol sama Allah itu bagaimana itu. Nabi Musanya mental, gunungnya bergetar. Nah, jadi jasad kita sebetulnya nggak mampu sebetulnya. Berarti Allah kasih kemampuan. Begitu. Ya. Nah, insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas masalah, ya, kita ini kalau mau baca Quran permulaannya kita harus bagaimana ini, ya. Kalau tadi kan kita harus tahu dulu adabnya nih. Yang kita baca ini adalah kalamullah. Nah, yang kedua, insya Allah kita akan bahas kalau udah ngadepin Al-Quran, ya, apa yang kita harus lakukan, amalan batin apa yang kita harus lakukan sebelum kita lanjut membaca Al-Quran. Insya Allah pada episode berikutnya. Wallahu a'lam.